Perjuangan gitu ya. Dengan di minggu lalu kita bahas sedikit tentang proses masuknya Gibran sebagai calon wali kota di Solo ketika itu. Nah, ini juga kita perlu tahu bagaimana pandangan publik soal ini. Apakah ini patut atau tidak atau bagaimana? Oke, Bung Saidiman, terima kasih. Sebagian perilaku politik itu tidak hanya berkaitan dengan boleh dan tidak boleh, dalam hal ini hukum, tapi juga sering politisi itu sensitif terhadap hal patut dan tidak patut, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar, gitu ya. Biasanya ya, yang saya tahu politisi itu menghitung masalah kepantasan dan seterusnya semacam itu. Oleh karena itu masalah pantas dan tidak pantas atau kurang pantas misalnya atau kurang wajar itu menjadi sesuatu yang penting diketahui oleh politisi, kira-kira begitu. Tapi bisa juga karena faktor yang lain bisa mempengaruhi perilaku dan sikap orang dalam politik misalnya. Nah, untuk kasus Pak Jokowi ya sebagai orang yang berkarir dari bawah sampai puncak di negeri ini gitu ya, kan tidak ada jabatan publik elected official, yaitu pejabat yang dipilih oleh rakyat yang paling rendah daripada wali kota atau bupati. Kan tidak ada gitu ya. Kan setara itu dengan DPRD, kurang lebih kayak begitu kan posisinya. Walaupun tidak sama, tapi ini eksekutif, ini legislatif, kurang lebih setara di mata rakyat gitu. Dua cabang kekuasaan. Tidak ada yang lebih rendah dari itu. Jadi yang paling rendah diambil, Pak Jokowi ngambil dari paling rendah. Sampai tidak ada yang lebih tinggi daripada jabatan presiden. Dia ambil dan sukses. Gitu ya. Jadi menurut saya dari ujung ke ujung, Pak Jokowi itu ya PDI Perjuangan banget. Ya, kira-kira kalau saya mengatakan begitu itu dasarnya jelas gitu, ada. Bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Nggak kebayang bagaimana kemudian seorang Obama setelah 2 kali sukses menjadi presiden, dia pensiun, kemudian partai memutuskan lewat konvensi adalah Hillary Clinton, tapi Obama bukannya mendukung Hillary Clinton, tapi mendukung Donald Trump. Gitu ya. Dan Donald Trump katakan menang. Gitu ya. Itu nggak terbayang di dalam politik Amerika, tapi di Indonesia itu terjadi. Gitu ya. Setidak-tidaknya walaupun nggak pernah, saya tidak cawe-cawe itu urusan partai politik dan seterusnya, Pak Jokowi mengatakan begitu, tapi adalah bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya adalah bahwa anaknya direstui untuk menjadi calon wakil presidennya Prabowo. Yang itu adalah lawan dari calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar dalam hal ini. Itu Bung Saidiman ya. Jadi ini peristiwa yang sangat langka, peristiwa yang saya tidak tahu di daerah lain, kira-kira begitu. Tapi itu bisa terjadi di sini. Nah, itu kalau mau nyebut secara positif itu unik, gitu ya. Kalau bicara secara kritis itu mungkin menyimpang dari pakem-pakem perilaku politik elit, gitu ya. Tapi di kita memang orang pindah partai itu biasa. Ya, tapi tidak dalam kasus seperti ini. Dalam kasus puncak kekuasaan presiden gitu loh. Jadi ini memang satu hal yang sangat baru dan perlu mempelajari secara lebih dalam. Karena pertanyaan kenapa Pak Jokowi bersikap seperti itu pertanyaan itu masih terbuka. Belum ada jawaban yang bagi saya meyakinkan kenapa itu terjadi. Gitu. Banyak unsur spekulasinya. Gitu ya. Itu Bung Saidiman. Nah, pertanyaannya adalah apakah sikap Pak Jokowi ini terhadap PDI Perjuangan seperti itu? Ya, itu di masyarakat disikapi secara positif atau negatif? Apakah sikap Pak Jokowi ini di masyarakat itu ya bolehlah gitu ya, pantas lah gitu ya. Wajar dan semacam itu, atau sebaliknya itu kurang pantas misalnya, kurang bisa diterima dan seterusnya semacam itu.
kita ingin tahu sikap dari masyarakat. Ini menjadi penting. Itu satu. Kedua, demikian jauh untuk kasus Gibran. Gibran jelas kader PDI Perjuangan. Dia menjadi wali kota, prosesnya itu sangat istimewa. Seperti pernah kita diskusikan sebelumnya. Bahwa PDI Perjuangan di Solo, di kota Surakarta, sudah memutuskan calonnya bukan Gibran. Melalui prosedur yang resmi. Dan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan Gibran. Tapi karena Pak Jokowi datang meminta, dan ketua PDIP di Solo mengatakan bahwa keputusan yang sudah dibuat itu bisa berubah apabila datang kepada ketua umum, karena ketua umum dalam aturan di PDIP punya hak prerogatif. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi, meminta kira-kira pada kepada ketua umum untuk mencalonkan Gibran dan dipenuhi. Jadi itu sangat istimewa, itu juga langka. Nah, bagaimana sikap publik terhadap perilaku Gibran ini? Sampai terakhir pun masih tetap tegak lurus, hormat. Ibu yang tadi saya baca di berita masih menghormati Ibu Mega itu. Apa artinya kata-kata menghormati itu kan gitu loh. Yang jelas ini akan berhadapan dengan PDI Perjuangan calonnya kan gitu. Apa yang dimaksud dengan hormat di situ gitu ya. Nah, oleh karena itu konsisten saja. Tapi kan tidak cukup terbuka untuk menyatakan saya keluar dari PDI Perjuangan. Bahkan cuma disindir-sindir. Otomatis kalau udah begitu ya otomatis keluar. Kira-kira kayak begitu. Itu dikatakan oleh orang dari PDI Perjuangan, oleh Mas Komar gitu ya, yang nangani urusan-urusan etik kira-kira di partai PDI Perjuangan. Bagaimana sikap dan penilaian masyarakat? Apakah itu pantas perbuatan dilakukan oleh Gibran itu terhadap PDI Perjuangan atau tidak? Kira-kira begitu. Nah, di survei terakhir kita bertanya tentang itu. Survei akhir bulan Oktober dan awal bulan November ini, Bung Saidiman, secara nasional, kita bertanya, Pak Jokowi kader PDI Perjuangan menjadi wali kota, gubernur, dan presiden dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Tapi sekarang tidak jelas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Kita mengatakan tidak jelas, karena Pak Jokowi sendiri tidak pernah secara eksplisit, ya kan, cuma dengan perbuatannya aja. Oleh karena itu kita tanya dengan pernyataan yang halus, gitu ya, yang bernuansa. Tidak jelas mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Menurut Ibu atau Bapak, apakah sikap Jokowi terhadap PDI Perjuangan itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali? Itu kira-kira pertanyaan kita ya. Yang mengatakan pantas 30%. Kalaupun oke gitu ya, tapi ya nggak pantas atau kurang pantas lah harusnya gitu. Jadi saya melihatnya kurang pantas itu tidak positif, ya. Kurang pantas tidak positif, tidak pantas sama sekali jelas tidak positif gitu ya. Jadi yang positif, lebih eksplisit positif itu pantas 30%. Jadi dilihat dari sisi ini sebenarnya tidak kuat gitu ya, dukungan moral. Sebutlah moral begitu masyarakat terhadap Pak Jokowi, sikapnya terhadap PDI Perjuangan yang tidak secara eksplisit atau berupaya memperjuangkan Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya yang diputuskan oleh partainya sendiri secara resmi, kira-kira begitu. Dan kita tahu di dalam keputusan tersebut Pak Jokowi sendiri hadir di beberapa kesempatan juga secara verbal mengatakan saya titip Ganjar Pranowo gitu ya, dimenangkan, kira-kira didukung, kira-kira kayak begitu. Tapi harusnya itu kan tidak disertai dengan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Harusnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya tidak demikian. Itu Bung Saidiman. Yang kedua tentang Gibran, kita juga punya pertanyaan spesifik. Gibran Rakabuming Raka, kader PDI Perjuangan, menjadi wali kota dicalonkan PDI Perjuangan.
tapi menjadi calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Tidak mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan. Sebelum dicalonkan resmi ke KPU ada pernyataan-pernyataan mendukung Ganjar memang gitu loh. Tapi jelas dia sebagai, bagaimana mungkin dia calon wakil Prabowo kemudian kampanye untuk memenangkan Ganjar. Itu kan agak susah memahaminya. Ilmu apa yang harus dipakai? Nggak bisa dipahami. Nggak bisa dipahami gitu ya. Apakah sikap Gibran Rakabuming Raka terhadap PDI Perjuangan itu pantas, kurang pantas, atau tidak pantas sama sekali? Responnya kurang lebih sama polanya. Yang mengatakan pantas 27%, Pak Jokowi dari 30%, saya anggap kurang lebih sama. Kurang pantas 40%, tidak pantas 10 jadi 50%, yang tidak bisa menjawab 23%, Bung Saidiman. Jadi kita bisa mengatakan bahwa lebih banyak orang yang mengatakan kurang pantas lah. Pak Jokowi sebagai kader politik PDI Perjuangan dari bawah sampai puncak kekuasaannya jadi presiden 2 kali. Demikian juga Gibran. Tidak pantas lah bersikap begitu terhadap PDI Perjuangan. Kira-kira suasana kebatinan di masyarakat seperti itu. Apakah kemudian ini punya efek terhadap terhadap elektabilitas pasangan Prabowo Gibran? Itu pertanyaan berikutnya. Apakah masyarakat secara umum sudah tahu persoalan ini? Gitu. Satu. Kedua, persoalan pantas dan tidak pantas itu apakah variabel yang dominan dibanding variabel yang lain yang menentukan dalam perilaku memilih orang? Itu pertanyaan yang perlu kita eksplor ke depan, Bung Saidiman.